Oke, jujur aja ya, ngomongin Al-Quran pakai kacamata filsafat humaniora itu kadang bikin orang langsung tegang duluan. Kayak baru dengar judulnya aja udah berasa mau debat satu RT. Padahal santai, kita nggak lagi sidang skripsi, apalagi mau menggugat langit. Kita cuma lagi ngajak ngobrol teks suci dengan cara yang mungkin jarang dipakai. Bukan cuma ditanya ini halal atau haram. Tapi gimana sih manusia berhubungan dengan teks ini sepanjang sejarah? Bayangin aja, sebuah teks yang turun 14 abad lalu, tapi masih jadi sumber makna, inspirasi, bahkan perdebatan sampai sekarang. Itu bukan hal biasa. Kalau Al-Quran cuma buku biasa, mungkin nasibnya sudah kayak buku pelajaran fisika kelas 2 SMA. Dibuka pas ujian, terus dilupakan. Tapi ini beda. Ia hidup, ia ditafsirkan, ia diperdebatkan, ia dipeluk, kadang juga diperebutkan. Nah, disinilah filsafat humaniora masuk. Bukan buat mengurangi kesakralan, tapi buat memahami bagaimana manusia yang terbatas, historis, emosional, politis, berinteraksi dengan sesuatu yang diyakini transenden. Dan percaya deh, ketegangannya justru di situ yang bikin diskusinya menarik. Biasanya, kalau kita buka diskusi soal Al-Quran, pertanyaannya langsung refleks. Ini hukumnya apa? Ini boleh atau enggak? Ini benar atau salah? Modenya kayak lagi main kuis cepat tepat. Seolah-olah setiap ayat itu tombol pilihan ganda. A benar, B salah, C bid'ah, D nanti kita bahas di grup keluarga. Pendekatan seperti ini wajar. Tradisi fikih memang tumbuh dari kebutuhan normatif. Manusia butuh pedoman konkret. Tapi filsafat humaniora mengajak kita geser sedikit sudut kamera. Bukan lagi semata bertanya apa status hukumnya, melainkan apa maknanya bagi manusia. Dan bagaimana manusia berelasi dengan teks ini sepanjang sejarah. Perubahan ini bukan soal mengganti iman dengan spekulasi, ini soal memperluas horizon. Dalam kacamata humaniora, teks bukan sekedar kumpulan perintah dan larangan, melainkan ruang dialog. Ia tidak berdiri seperti papan pengumuman yang kaku, ia hidup dalam perjumpaan dengan pembaca. Dan pembaca itu, kita semua, datang dengan latar sosial, psikologis, budaya, bahkan algoritma TikTok yang berbeda-beda. Disinilah letak pergeseran fundamentalnya. Pertanyaan benar-salah bersifat binar, tegas, dan kadang cepat. Sementara, pertanyaan makna bersifat refleksif dan eksistensial. Ia menuntut kita untuk bertanya, mengapa ayat ini menyentuh generasi tertentu? Mengapa ia ditafsirkan berbeda di tempat dan waktu yang berbeda? Apa yang terjadi ketika teks yang diyakini transenden bertemu manusia yang historis? Humaniora tertarik pada relasi ini, bukan pada vonisnya, melainkan pada dinamika perjumpaannya. Karena sesungguhnya, teks suci tidak pernah hadir dalam kevakuman. Ia dibaca oleh manusia yang punya kecemasan, harapan, trauma kolektif, bahkan konflik politik. Maka makna tidak hanya diterima, tetapi juga dihidupi. Coba bayangkan, satu ayat tentang keadilan bisa menggerakkan revolusi sosial di satu tempat, sementara di tempat lain ia menjadi fondasi etika personal. Apakah ayatnya berubah? Tidak. Yang berubah adalah konteks pembacanya. Disinilah humaniora melihat bahwa makna lahir dalam pertemuan antara teks dan kehidupan. Pergeseran ini juga mengubah cara kita melihat perbedaan tafsir. Jika fokus kita hanya benar-salah, maka perbedaan terasa seperti ancaman. Tapi, jika fokus kita makna, justru menjadi bukti bahwa manusia terus berusaha memahami sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Perbedaan bukan otomatis penyimpangan. Ia bisa jadi refleksi dari keterbatasan sekaligus kreativitas intelektual manusia. Tentu saja, ini bukan berarti semua tafsir setara tanpa kritik. Humaniora bukan klub semua bebas terserah loh. Ia tetap menggunakan rasionalitas, konteks sejarah, dan analisis bahasa. Hanya saja, ia sadar bahwa memahami teks adalah proses, bukan hasil instan. Bukan mie instannya tinggal seduh 3 menit lalu selesai. Pada akhirnya, pergeseran dari benar-salah menuju makna bukanlah pengkhianatan terhadap kesucian, melainkan pendalaman terhadap relasi. Kita tidak lagi hanya melihat Al-Quran sebagai kumpulan aturan, tetapi sebagai medan refleksi yang membentuk identitas, etika, dan cara manusia memandang dunia. Karena mungkin sebelum kita sibuk memastikan apakah aku sudah benar, ada pertanyaan yang lebih sunyi namun lebih dalam. Apa yang sedang dibentuk teks ini dalam diriku sebagai manusia?
Oke, sekarang kita masuk ke wilayah yang agak filosofis, tapi tenang, nggak perlu langsung pasang wajah serius kayak lagi baca footnote 40 halaman. Kita cuma lagi ngobrol soal satu hal sederhana tapi dalam. Ketika Al-Quran hadir dalam bentuk bahasa, ia otomatis masuk ke dunia simbol. Bahasa itu bukan benda mati, ia bukan kabel USB yang tinggal colok lalu makna langsung transfer 100%. Bahasa adalah simbol. Dan simbol itu selalu membuka kemungkinan tafsir. Bahkan kata cinta aja bisa berarti beda buat anak SMP, penyair, dan orang yang baru ditinggal nikah. Apalagi teks suci yang kaya metafora, kisah, perumpamaan, dan struktur retoris yang kompleks. Disinilah konsep hermeneutika jadi relevan. Hermeneutika itu sederhananya adalah seni dan teori memahami teks. Ia lahir dari kesadaran bahwa teks tidak pernah berbicara sendirian. Ia selalu berbicara kepada dan melalui pembaca. Setiap pembaca datang dengan horizon pengalaman tertentu, latar budaya, pendidikan, bahkan kondisi emosional. Jadi membaca itu bukan aktivitas pasif, tapi dialog. Ketika Al-Quran dipahami sebagai teks simbolik, kita menyadari bahwa banyak ayat bekerja melalui metafora, gambaran, dan bahasa puitik. Surga dan neraka, cahaya dan gelap, jalan lurus, hati yang tertutup, semuanya syarat simbol. Simbol bukan berarti tidak nyata, justru simbol adalah cara bahasa menjangkau makna yang tidak bisa ditangkap secara literal semata. Dalam pendekatan hermeneutika, makna tidak jatuh dari langit dalam bentuk final yang tinggal kita ambil. Ia lahir dalam perjumpaan antara teks dan pembaca. Wahyu diyakini transenden, tetapi pemahaman kita selalu imanen, melekat pada kondisi manusia yang terbatas. Kita membaca dengan perspektif abad ke-21, dengan segala kompleksitas modernitas, hak asasi, demokrasi, dan ya, notifikasi WhatsApp yang nggak ada habisnya. Itulah sebabnya tafsir berkembang. Dari generasi sahabat, tabi'in, ulama klasik, hingga intelektual kontemporer, semua mencoba memahami teks yang sama, tetapi dengan persoalan zaman yang berbeda. Hermeneutika tidak memaksa kita merelatifkan wahyu, melainkan menyadarkan bahwa memahami wahyu adalah proses historis. Ada satu kesadaran penting di sini. Teks punya otonomi. Begitu ia hadir dalam bentuk tulisan, ia bisa melampaui niat awal pembicara dan hidup dalam pembacaan baru. Artinya, Al-Quran bukan hanya berbicara kepada masyarakat Arab abad ke-7, tetapi juga kepada manusia lintas zaman. Namun, cara ia berbicara bergantung pada bagaimana kita membuka diri terhadapnya. Kadang kita ingin makna yang instan dan tunggal, supaya hidup terasa lebih pasti. Tapi realitas bahasa tidak sesederhana itu. Bahasa membuka kemungkinan, bukan sekedar kepastian mekanis. Dan justru disitulah kedalaman intelektualnya. Jika semua ayat hanya punya satu arti literal tanpa ruang refleksi, mungkin diskusi keagamaan sudah selesai sejak lama. Tapi faktanya, ia terus hidup, dipikirkan, direnungkan. Maka melihat Al-Quran sebagai teks simbolik bukan berarti mengurangi kesakralannya. Sebaliknya, itu mengakui kompleksitasnya. Ia bukan sekedar manual teknis, melainkan teks kaya makna yang mengundang keterlibatan intelektual dan spiritual. Pada akhirnya, hermeneutika mengajarkan satu hal yang cukup berbumi. Membaca bukan cuma soal apa arti kata ini, tapi apa yang sedang terjadi ketika aku membaca ini. Disitulah teks dan manusia saling membentuk. Dan mungkin justru dalam ruang dialog itulah makna yang paling hidup lahir. Bukan sebagai dogma beku, tetapi sebagai pengalaman yang terus bergerak. Sekarang, kita masuk ke pertanyaan yang sering bikin orang garu-garu kepala. Kalau wahyu itu transenden, datang dari Tuhan, melampaui ruang dan waktu, kenapa turunnya justru di konteks sosial tertentu? Tepatnya Arab abad ke-7. Kenapa nggak langsung turun dalam bentuk PDF universal dengan subtitle semua bahasa dan catatan kaki penjelasan global? Nah, disinilah diskusinya jadi menarik. Dalam perspektif humaniora, wahyu dan sejarah bukan dua hal yang saling menegasikan, tapi justru saling bertaut. Transendensi berbicara tentang asal-usul ilahi. Sejarah berbicara tentang medium kemunculan. Pesan boleh jadi melampaui zaman, tetapi ia hadir melalui bahasa, budaya, dan realitas sosial tertentu. Al-Quran turun di tengah masyarakat Arab yang punya struktur tribal, tradisi lisan kuat,
sistem ekonomi tertentu, relasi gender khas, dan dinamika politik yang spesifik. Ayat-ayatnya merespons praktik sosial konkret, perdagangan, peperangan, perbudakan, warisan, relasi keluarga. Artinya, wahyu berbicara pada manusia nyata dengan problem nyata, bukan pada makhluk abstrak tanpa konteks. Di sini kita perlu membedakan antara esensi pesan dan bentuk historis penyampaiannya. Esensinya diyakini ilahi dan universal, tetapi artikulasinya, cara ia diekspresikan menggunakan perangkat budaya abad ke-7. Bahasa Arab yang digunakan bukan bahasa steril, ia penuh metafora, idiom, dan imajinasi kolektif masyarakatnya. Ibaratnya begini, kalau pesan transenden itu seperti cahaya, maka sejarah adalah prisma yang membiaskan cahaya itu dalam warna-warna tertentu. Cahayanya tetap satu, tetapi ketika melewati realitas sosial, ia tampil dalam spektrum yang bisa ditangkap manusia pada zamannya. Pendekatan ini tidak mereduksi wahyu menjadi produk sejarah, justru ia menegaskan inkarnasi makna ke dalam realitas. Wahyu tidak turun sebagai teori metafisik yang jauh dari kehidupan, melainkan sebagai respons atas kegelisahan sosial, ketimpangan ekonomi, konflik kekuasaan, dan krisis moral yang nyata. Misalnya ketika Al-Quran berbicara tentang keadilan atau pembelaan terhadap kaum lemah, itu bukan konsep abstrak yang melayang-layang. Itu hadir di tengah masyarakat yang mengenal eksploitasi, stratifikasi sosial, dan ketimpangan hak. Maka pesan transenden beroperasi melalui bahasa sejarah. Disinilah letak dialektikanya, yang ilahi berbicara melalui yang manusiawi, dan justru karena ia masuk ke ruang sejarah, ia bisa dipahami, diinternalisasi, dan dihidupi. Kalau wahyu hadir sepenuhnya di luar konteks manusia, mungkin ia akan terlalu asing untuk ditangkap. Tentu, ini juga menimbuhkan tantangan hermeneutik. Jika sebagian ayat merespons kondisi abad ke-7, bagaimana membacanya di abad 21? Apakah semua bentuk historis harus diterapkan literal? Atau justru kita perlu menggali prinsip etis di baliknya? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan bentuk pembangkangan, melainkan upaya menjaga relevansi. Karena teks yang diyakini universal harus mampu berdialog dengan perubahan zaman. Dan dialog itu hanya mungkin jika kita sadar bahwa wahyu pernah berbicara dalam konteks tertentu. Pada akhirnya, relasi antara transendensi dan sejarah bukan pertentangan, melainkan ketegangan kreatif. Transendensi memberi kedalaman metafisik, sejarah memberi kedekatan eksistensial. Tanpa transendensi, teks kehilangan dimensi spiritualnya. Tanpa sejarah, ia kehilangan pijakan realitasnya. Maka mungkin justru dalam pertemuan antara langit dan bumi itulah makna menemukan jalannya. Wahyu tidak turun untuk menghapuskan sejarah, tapi untuk menyapa manusia di dalamnya dengan segala keterbatasan, kompleksitas, dan dinamika sosialnya. Oke, sekarang kita masuk ke wilayah yang biasanya bikin suasana agak panas, soal otoritas. Pertanyaannya simple tapi dalam. Siapa sih yang sebenarnya berhak menentukan makna? Siapa yang bisa bilang ini tafsir yang sah? Dan siapa yang dicap menyimpang? Kalau di tongkrongan mungkin gampang, yang paling keras suaranya biasanya menang. Tapi dalam sejarah pemikiran, perkara makna jauh lebih kompleks daripada sekedar volume suara. Dalam perspektif humaniora, tafsir itu bukan hanya kerja intelektual, tapi juga fenomena sosial. Ia lahir dari individu, tapi beroperasi dalam institusi, madrasah, negara, otoritas keagamaan, bahkan struktur politik. Dan disinilah tafsir sering bersinggungan dengan kekuasaan. Filsuf seperti Michel Foucault pernah menyoroti bahwa pengetahuan dan kekuasaan bukan dua yang terpisah rapi. Pengetahuan bisa menjadi alat legitimasi kuasa, dan kuasa bisa menentukan pengetahuan mana yang dianggap sah. Dalam konteks tafsir, ini berarti bukan cuma soal siapa yang paling paham teks, tapi juga siapa yang punya otoritas untuk menetapkan pemahaman itu sebagai resmi.
Sepanjang sejarah Islam, kita melihat bagaimana tafsir berkembang dalam dinamika sosial politik tertentu. Ada masa ketika tafsir rasional berkembang pesat. Ada masa ketika pendekatan tekstual lebih dominan. Kadang perubahan itu murni intelektual, kadang juga dipengaruhi konfigurasi kekuasaan. Ini bukan berarti tafsir selalu manipulatif. Tidak sesederhana itu. Banyak ulama yang tulus dan mendalam dalam menggali makna. Namun, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa otoritas keagamaan seringkali berkelindan dengan struktur sosial dan politik. Bayangkan sebuah masyarakat di mana tafsir tertentu didukung oleh negara. Secara perlahan, tafsir itu menjadi arus utama, diajarkan di institusi resmi, dicetak massal, dan diwariskan lintas generasi. Sementara tafsir alternatif mungkin tersisih, bukan semata karena lemah argumen, tapi karena tidak punya ruang distribusi. Di sini kita belajar satu hal penting. Teks mungkin sakral, tapi tafsir selalu manusiawi. Dan yang manusiawi itu hidup dalam jaringan relasi sosial. Tafsir tidak lahir di ruang steril seperti laboratorium tanpa gravitasi. Ia lahir di tengah kepentingan, identitas kolektif, bahkan konflik. Kadang kita mengira makna itu seperti harta karun yang tinggal ditemukan. Padahal dalam realitas sosial, makna juga dinegosiasikan. Ia diperdebatkan, dipertahankan, bahkan dipertarungkan. Karena menentukan makna berarti juga menentukan arah etika, hukum, dan legitimasi tindakan. Disinilah sikap kritis humaniora berperan. Bukan untuk menentukan otoritas, tapi untuk menyadarkan bahwa setiap klaim kebenaran memiliki konteks. Ketika seseorang berkata, ini satu-satunya tafsir yang benar, pertanyaan reflektifnya bukan langsung menolak, tapi bertanya, dalam konteks apa tafsir ini muncul? Siapa yang diuntungkan? Bagaimana ia menjadi dominan? Tentu, ini bukan ajakan untuk relativisme total. Bukan berarti semua tafsir sama atau tidak ada standar keilmuan. Tradisi keilmuan Islam punya metodologi yang ketat. Ilmu bahasa, asbab al-nuzul, qiraat, dan seterusnya. Namun tetap saja, metodologi itu dijalankan oleh manusia yang hidup dalam sejarah. Pada akhirnya, pertanyaan siapa yang menentukan makna membawa kita pada kesadaran bahwa makna bukan hanya soal teks, tapi juga soal otoritas. Dan menyadari hal ini justru membuat kita lebih rendah hati. Kita paham bahwa memahami wahyu adalah usaha kolektif yang terus berlangsung, bukan monopoli satu generasi atau satu institusi. Karena mungkin dalam perjalanan sejarah yang benar-benar menjaga teks tetap hidup bukan hanya kekuasaan yang menetapkan makna, tapi dialog yang terus membuka ruang bagi refleksi. Kadang kita heran, kenapa sih tafsir bisa beda-beda? Bukannya teksnya sama? Bukannya mushafnya nggak berubah? Kok hasil bacanya bisa beragam? Pertanyaan ini sering muncul dengan nada cemas, seolah-olah perbedaan itu tanda ada yang nggak beres. Padahal, kalau kita tarik nafas bentar dan lihat dari perspektif humaniora, perbedaan tafsir itu bukan anomali, itu konsekuensi logis dari fakta sederhana. Yang menafsirkan adalah manusia, dan manusia itu makhluk historis. Makhluk historis artinya kita hidup dalam ruang dan waktu tertentu. Kita dipengaruhi oleh budaya, pendidikan, pengalaman, bahkan trauma kolektif masyarakat. Orang yang hidup di abad ke-8 punya horizon pemikiran berbeda dengan orang abad ke-21. Problem yang mereka hadapi pun tidak identik. Jadi ketika teks yang sama dibaca dalam konteks yang berbeda, wajar kalau aksen maknanya ikut bergeser. Ibarat lagu yang di-cover banyak musisi. Liriknya sama, nadanya sama, tapi interpretasinya bisa beda. Ada yang versi akustik sendu, ada yang versi orkestra megah. Teksnya tetap, ekspresinya beragam. Bedanya, dalam tafsir, ini bukan soal selera artistik, tapi soal pemahaman terhadap makna dan relevansi. Dalam tradisi Islam sendiri, keragaman tafsir sudah ada sejak awal. Ada pendekatan yang lebih rasional, ada yang lebih tekstual, ada yang mistikal, ada yang legalistik. Itu bukan bukti kegagalan memahami wahyu, melainkan bukti bahwa manusia mencoba menjembatani teks dengan realitasnya masing-masing. Humaniora melihat perbedaan ini sebagai dinamika intelektual. Manusia itu tidak pernah belajar dari posisi nol. Kita selalu membawa pra-pemahaman ke dalam proses membaca. Entah itu asumsi teologis, pengalaman sosial, bahkan kecenderungan psikologis. Jadi membaca bukan sekedar menerima makna, tapi juga bernegosiasi dengannya.
Dan jujur saja, kalau semua tafsir harus seragam sepanjang zaman, mungkin sejarah intelektual Islam akan sangat sunyi. Tidak ada perdebatan, tidak ada pengembangan metodologi, tidak ada elaborasi etika baru. Diskusi selesai di generasi pertama, lalu tinggal fotokopi pemahaman sampai kiamat. Kedengarannya praktis, tapi juga agak membosankan secara intelektual. Tentu saja, tidak semua perbedaan otomatis sah tanpa kritik. Ada standar metodologis, ada disiplin ilmu, ada perangkat analisis bahasa dan sejarah. Tapi dalam kerangka itu pun, variasi tetap mungkin terjadi, karena manusia berbeda dalam membaca konteks dan menarik implikasi. Perbedaan tafsir juga seringkali mencerminkan kebutuhan zaman. Ketika masyarakat menghadapi persoalan baru, teknologi, bioetika, relasi global, mereka kembali ke teks dengan pertanyaan baru. Teksnya sama, tapi pertanyaannya berbeda. Dan seperti kita tahu, jawaban seringkali tergantung pada pertanyaannya. Disinilah pentingnya kerendahan hati intelektual. Menyadari bahwa tafsir adalah upaya, bukan finalitas mutlak. Bahwa pemahaman kita adalah hasil dialog antara teks dan kondisi historis kita. Dan generasi setelah kita mungkin akan membaca ulang dengan sudut pandang yang berbeda lagi. Jadi alih-alih panik melihat keragaman, mungkin kita bisa melihatnya sebagai tanda bahwa teks itu hidup. Ia terus berinteraksi dengan perubahan zaman. Ia tidak membatu dalam satu tafsir tunggal, tapi berdenyut bersama dinamika manusia. Pada akhirnya, perbedaan tafsir bukan ancaman terhadap kesucian wahyu. Ia adalah cermin dari kenyataan bahwa manusia selalu berada dalam sejarah. Dan selama sejarah bergerak, usaha memahami pun akan terus berlangsung. Kadang kita terlalu fokus melihat Al-Quran sebagai kitab hukum, seolah-olah isinya cuma daftar boleh dan nggak boleh. Padahal kalau dibaca lebih dalam, ia juga membentuk cara manusia memandang martabat, keadilan, solidaritas, dan bahkan konsep tentang apa itu manusia yang baik. Kalau diibaratkan, Al-Quran bukan cuma buku aturan lalu lintas spiritual, ia juga semacam peta etika yang membimbing arah peradaban. Dalam perspektif humaniora, yang menarik bukan hanya struktur normatifnya, tapi daya transformasinya. Bagaimana teks ini membentuk komunitas? Bagaimana ia melahirkan visi tentang keadilan sosial? Bagaimana ia menggerakkan empati terhadap yang lemah? Misalnya, gagasan tentang keadilan, adil, amanah, tanggung jawab sosial, perlindungan terhadap yatim dan miskin itu bukan sekedar slogan moral, ia menjadi fondasi etis yang mempengaruhi struktur masyarakat. Di banyak periode sejarah Islam, prinsip-prinsip ini menjadi dasar pengembangan hukum, pendidikan, bahkan sistem kesejahteraan sosial. Al-Quran juga menegaskan kemuliaan manusia sebagai makhluk bermartabat. Ide ini punya implikasi besar. Ketika manusia dipahami sebagai subjek bermakna, bukan objek semata, maka lahirlah kesadaran tentang tanggung jawab, kebebasan, dan akuntabilitas moral. Itu bukan sekedar doktrin teologis, tapi fondasi antropologi etis. Dan yang sering terlupakan, Al-Quran juga membentuk imajinasi estetika dan intelektual. Dari seni kaligrafi, arsitektur masjid, tradisi tafsir hingga perkembangan ilmu pengetahuan, semuanya tidak bila dilepaskan dari interaksi manusia dengan teks ini. Ia bukan hanya dibaca, tapi dihayati dan diekspresikan dalam kebudayaan. Bayangkan saja, sebuah teks yang melahirkan tradisi intelektual berabad-abad, memicu dialog filsafat, hukum, tasawuf, hingga sains. Kalau itu bukan daya peradaban, entah apa lagi namanya. Tentu, sejarah juga menunjukkan dinamika dan ketegangan. Tidak semua praktik peradaban selalu ideal. Tapi dari perspektif humaniora, yang penting adalah melihat bahwa Al-Quran menyediakan horizon nilai, sebuah visi tentang dunia yang adil, manusia yang bertanggung jawab, dan masyarakat yang berempati. Menariknya, nilai-nilai ini seringkali melampaui sekat komunitas. Prinsip keadilan dan kasih sayang, misalnya, memiliki resonansi universal. Disinilah teks suci berfungsi bukan hanya sebagai identitas kelompok, tetapi juga sebagai sumber etika dialogis. Dan iya, kadang kita terlalu sibuk memperdebatkan detail teknis sampai lupa pada spirit besarnya. Ibarat orang yang ribut soal desain pagar tapi lupa membangun rumahnya. Padahal inti etika Qur'ani adalah pembentukan karakter dan struktur sosial yang berkeadaban. Humaniora membantu kita melihat bahwa nilai bukan sekedar abstraksi, ia hidup dalam tindakan kolektif. Ketika Al-Quran mendorong kejujuran, itu bukan hanya urusan personal, tapi juga fondasi ekonomi yang sehat. Ketika ia menekankan tanggung jawab, itu bukan hanya soal dosa pribadi, tapi juga integritas publik.
Pada akhirnya, melihat Al-Quran sebagai sumber nilai kemanusiaan berarti menyadari bahwa ia beroperasi pada dua level, spiritual dan sosial. Ia membentuk relasi manusia dengan Tuhan, sekaligus relasi manusia dengan sesamanya. Dan mungkin disitulah kekuatannya sebagai teks peradaban. Bukan hanya mengatur tapi menginspirasi. Bukan hanya mengkoreksi tapi membentuk. Bukan hanya memberi batas tapi juga memberi arah. Nah, ini bagian yang sering bikin suasana jadi agak sensitif. Apakah iman harus selalu tunduk tanpa tanya, atau boleh berdialog dengan refleksi kritis? Banyak orang merasa dua hal ini seperti rival abadi. Kalau kamu kritis, berarti kurang iman. Kalau kamu beriman, berarti nggak boleh mikir terlalu jauh. Seolah-olah otak dan hati nggak bisa satu tim. Padahal, kalau dipikir-pikir, iman tanpa refleksi bisa berubah jadi rutinitas mekanis. Dan refleksi tanpa iman bisa terasa kering. Seperti diskusi panjang yang cerdas tapi nggak menyentuh batin. Disinilah filsafat humaniora mencoba menjaga keseimbangan. Bukan mempertemukan dua kutub untuk saling meniadakan, tapi untuk berdialog. Iman, dalam pengertian mendalam, bukan sekedar menerima dogma. Ia adalah komitmen eksistensial, sebuah sikap batin terhadap yang transenden. Sementara, refleksi kritis adalah upaya rasional untuk memahami, menguji, dan menafsirkan. Keduanya berbeda, tapi tidak harus bermusuhan. Dalam sejarah intelektual Islam, dialog ini sebenarnya sudah lama terjadi. Para teolog, filsuf, dan sufi berdebat, menulis dan merenung dengan serius. Mereka tidak melihat berpikir sebagai ancaman terhadap iman, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab intelektual. Karena kalau Tuhan memberi akal, masa iya cuma dipakai buat ngitung diskon tanggal kembar? Refleksi kritis tidak identik dengan skeptisisme destruktif. Ia bukan hobi membongkar tanpa membangun. Ia lebih seperti proses klarifikasi. Memastikan bahwa apa yang kita yakini tidak sekedar diwarisi secara pasif, tapi dipahami secara sadar. Iman yang lahir dari kesadaran biasanya lebih matang daripada iman yang hanya bersandar pada kebiasaan. Tentu, ada kekhawatiran bahwa terlalu banyak bertanya bisa menggoyahkan keyakinan. Tapi pertanyaannya, apakah keyakinan yang rapuh karena pertanyaan memang cukup kokoh sejak awal? Dialog antara iman dan refleksi kritis justru memperdalam kepercayaan, karena ia telah melewati proses perenungan. Humaniora melihat ketegangan ini sebagai sesuatu yang produktif. Ketika iman merasa tertantang, ia terdorong untuk memperjelas argumennya. Ketika refleksi merasa terlalu dingin, ia diingatkan akan dimensi spiritual yang tak selalu bisa direduksi menjadi logika formal. Yang berbahaya bukanlah dialog, melainkan pembekuan. Ketika iman dilarang berpikir, ia bisa berubah menjadi otoriter. Ketika refleksi menertawakan sakralitas, ia bisa kehilangan empati. Keduanya sama-sama beresiko jika berjalan sendiri. Dalam praktiknya, dialog ini bisa sangat personal. Seseorang mungkin membaca ayat dengan penuh keyakinan, lalu bertanya dalam hati, bagaimana ayat ini relevan dengan realitas hari ini? Pertanyaan itu bukan bentuk pembanggangan, melainkan bentuk keterlibatan. Ia menunjukkan bahwa iman tidak pasif, tapi aktif mencari pemahaman. Pada akhirnya, dialog antara iman dan refleksi kritis bukan soal menang kalah, ia soal kedewasaan. Iman yang dewasa tidak alergi terhadap pertanyaan. Refleksi yang dewasa tidak arogan terhadap kesucian. Mungkin memang lebih mudah hidup dalam kepastian mutlak tanpa dialog. Tapi sejarah menunjukkan bahwa peradaban besar lahir dari keberanian untuk berpikir sekaligus percaya. Dan di titik itulah iman dan refleksi bukan musuh, melainkan dua sisi dari perjalanan manusia mencari makna. Sampai di titik ini, mungkin kita mulai sadar satu hal. Yang kita bahas bukan cuma soal teks, tapi soal manusia yang terus-menerus mencari makna lewat teks itu. Karena pada akhirnya, pertanyaan terbesar bukan sekadar apa isi Al-Quran, melainkan apa yang terjadi pada manusia ketika ia berjumpa dengannya. Teks itu diam di rak. Ia tidak bergerak, tidak berbicara dengan suara literal. Tapi ketika dibaca, direnungkan, dan dihidupi, ia menjadi ruang pertemuan antara yang terbatas dan yang diyakini tak terbatas. Dan disitulah eksistensi manusia ikut terlibat. Manusia adalah makhluk pencari makna. Kita bukan cuma butuh makan dan tempat tinggal, tapi juga butuh alasan untuk bangun pagi selain alarm yang nyebelin itu. Kita bertanya tentang tujuan, tentang keadilan, tentang penderitaan, tentang harapan. Teks suci hadir dalam lanskap pertanyaan-pertanyaan itu. Dalam perspektif humaniora, Al-Quran bisa dilihat sebagai cermin, bukan karena ia memantulkan wajah secara harfiah, tapi karena ia memantulkan kondisi batin pembacanya. Satu orang membaca ayat tentang sabar dan menemukan ketenangan. Orang lain membaca ayat yang sama dan justru menemukan kritik terhadap dirinya sendiri.
Teksnya sama, resonansinya berbeda. Disinilah makna menjadi sesuatu yang hidup. Ia tidak sekadar terletak di dalam teks, tapi juga di antara teks dan pembaca. Makna lahir dalam relasi, dan relasi itu selalu eksistensial, menyentuh identitas, pilihan hidup, bahkan cara kita memahami diri. Kadang kita terlalu sibuk mencari jawaban final, seolah-olah hidup ini soal menyelesaikan teka-teki logika. Padahal, mungkin yang lebih penting adalah proses bertanya itu sendiri. Membaca teks suci bukan cuma aktivitas intelektual, tapi juga perjalanan batin. Ia bisa mengguncang, menenangkan, bahkan membingungkan. Dan kebingungan itu bukan selalu negatif. Kadang, ia justru tanda bahwa kita sedang berpikir. Refleksi akhir ini membawa kita pada kesadaran sederhana tapi dalam. Teks tanpa pembaca hanyalah tulisan, dan pembaca tanpa teks mungkin kehilangan salah satu sumber orientasi makna. Keduanya saling melengkapi. Teks menawarkan horizon, manusia menawarkan pengalaman. Tentu saja, tidak semua pembacaan menghasilkan kedalaman. Ada juga pembacaan yang sekadar formalitas, seperti baca syarat dan ketentuan tanpa benar-benar paham isinya. Tapi potensi reflektifnya selalu ada. Setiap generasi punya kesempatan untuk berdialog ulang, menggali ulang, dan memahami ulang. Dan mungkin disitulah letak keindahannya. Al-Quran tidak hanya berfungsi sebagai kumpulan doktrin, tapi sebagai ruang perenungan yang terus terbuka. Ia mengundang manusia untuk berpikir, merasa, dan bertindak. Ia tidak hanya mengatur perilaku, tapi juga menantang kesadaran. Pada akhirnya, pembalasan tentang teks kembali kepada pertanyaan tentang manusia itu sendiri. Siapa kita ketika membaca? Apa yang kita cari? Apakah kita sekadar mencari legitimasi, atau benar-benar mencari makna? Mungkin jawaban atas pertanyaan itu tidak benar sepenuhnya final, tapi justru dalam proses pencarian itulah eksistensi manusia menemukan kedalamannya. Karena menjadi manusia bukan hanya soal hidup, tapi soal memahami dan terus berani bertanya, bahkan ketika jawabannya belum sepenuhnya jelas. Kita sudah melihat Al-Quran bukan cuma sebagai kitab hukum, tapi sebagai teks simbolik yang hidup dalam sejarah dan terus ditafsirkan manusia. Dari pergeseran fokus benar talah menuju makna, relasi wahyu dan konteks abad ke-7, sampai dialog antara iman dan refleksi kritis, semuanya menunjukkan bahwa teks suci selalu berinteraksi dengan kondisi manusia yang historis. Kalau kamu suka pembahasan agama yang santai tapi nggak dangkal, kritis tapi tetap hormat pada sakralitas, channel ini tempatnya. Kita ngobrolin teks, filsafat, dan peradaban tanpa harus tegang kayak lagi sidang skripsi jam 8 pagi. Pada akhirnya, Al-Quran bukan cuma untuk diperdebatkan, tapi untuk dipahami dan dihidupi. Karena mungkin yang paling penting bukan siapa paling benar, tapi siapa paling bertumbuh setelah membaca.